103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Siamai, siang sore sama Tony, tetot-tetot ya. Dan seperti janji Bang Tony tadi, Bang Tony bakal ngebahas nih di segmen Tahukah Kamu spesial, yakni bijak dan aman pakai pay letter. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kalau kita tanya nih sama yang benar-benar tahu soal pay letter. Saat ini di studio sudah hadir nih Mbak Rista Swestika CFP, seorang perencana keuangan dari finansialku.com. Selamat sore Mbak Rista. Oke. Selamat sore Mas Tony. Selamat sore juga buat DFM Mania. Aku manggilnya Bang Tony aja ya. Iya. Soalnya siang sore sama Tony. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya mengenai pay letter gitu kan, ini apa sih pay letter, terus kita harus pakai atau enggak sih? Nanti nih tanya sama Mbak Rista nih untuk lebih jelasnya ya. 103.4 DFM Radio Musik Asli Indonesia masih di Siomay. Siang sore bareng siapa nih ya? Bareng Somai. Bareng Tony pastinya. Tapi kali ini aku ambil alih dulu bareng Rista aja. Seru banget kan? Oke, DFM Mania. Ini kan kita lagi ngebahas nih ya, yang namanya bijak dalam menggunakan pay letter. Nah, ini buat DFM Mania semua nih mungkin ya, atau mungkin yang udah tahu juga nggak apa-apa sih. Mbak Rista, pay letter itu apa sih? Oke, pertanyaannya pay letter tadi gitu kan ya. Kalau Bang Tony apa nih? Aku balikin lagi deh. DFM Mania apa coba pay letter? Kalau saya yang tahu nih, yang gua tahu tuh adalah bayarnya entar gitu. Entar aja deh Bang, ambil dulu barangnya nih, ambil ya ntar bulan besok bayar gitu kan. Oke, baik. Nah, itu jawabannya udah bener banget DFM Mania. Jadi yang kata-kata pay letter itu adalah tadi sempat di-spill juga sama Bang Tony di awal gitu ya. Bahwa ini adalah satu fitur yang kita beli barang gitu tapi bayarnya entar aja. Mirip warung-warung dulu gitu ya. Warung dulu ya. Bang beli ya, bayarnya ntar ya gitu. Bayarnya boleh minggu depan, boleh bulan depan, atau ingetnya aja ya Bang gitu. Betul. Jangan dulu gitu tuh Bang Tony ya DFM Mania. Tapi kalau untuk pay letter ini dia prosesnya itu di e-commerce atau platform digital gitu. Jadi kita ngambil barang atau mencicil barang itu melalui digital prosesnya. Gitu. Nih DFM Mania coba nih. Bang Tony sama Mbak Rista pengen tahu nih. Biasanya kalau DFM Mania belanja di mana sih? Ada fiturnya nggak itu yang namanya pay letter atau bayar entar? Bayarnya entar aja. Coba yang ada e-commerce yang ada entar aja, boleh kita masuk ke sini? Iya benar. Ya kan? Tapi penasaran nih, ini kok banyak banget ya e-commerce nih atau toko-toko online ini yang mereka menyediakan fitur ini tuh. Itu latar belakangnya kenapa sih Mbak Rista? Oke, latar belakangnya seperti gini nih. Banyak sih masyarakat kita sebenarnya daya belinya tuh tinggi tuh Bang Tony ya, DFM Mania ya. Konsumerismenya tinggi banget ya kan gitu. Makanya banyak yang pengen punya barang tapi tadi uangnya juga nggak ada gitu. Itu yang pertama gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua nih, daripada mereka ngutang di tempat-tempat yang nggak tepat gitu kan ya, better ngambilnya di platform yang ini gitu. Detail jelas, terdaftar juga di Otoritas Jasa Keuangan pastinya kan. Resmi resmi nih, daripada ngutang-ngutang di tempat-tempat yang ya hari ini ngutang besok bunganya bisa 3 kali 4 kali lipat gitu kan, repot tuh. Kalau ini bunganya terpantau sama OJK. Terpantau udah pasti. Jadi nggak mungkin mereka semena-mena ya. Nggak mungkin semena-mena gitu, makanya tadi ambilnya yang di tempat yang legal, jangan yang ilegal tuh Bang Tony. Oke, baik. Ini saya jadi penasaran nih. Kalau misalnya bunga yang ditetapkan biasanya berapa sih yang udah ada nih sekarang? Kalau misalnya saya beli barang 500.000 terus mengembalikan 30 hari. Jadi itu ada bunganya nggak sih? Nih aku cek dulu ya Mas Bang Tony ya sama DFM Mania, karena nggak pernah pakai fitur pay letter ya. Gitu ya. Kan? Karena nggak pernah pakai fitur pay letter nih. Nanti kita coba hitung deh nanti. Kita coba hitung nanti ya. Biar DFM Mania juga tahu nih berapa sih bunganya gitu. 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia masih di Siomay siang sore bareng Tony. Oke. Tadi gue mau joget dulu Bang. Saya bintang tamunya dia penyiar ya. Sekarang udah jangan sama Siomay dong, Rista dong. Iya, coba. Tadi kita sempat ngitung-ngitung loh DFM Mania. Ini tadi pas lagi musik-musik tuh Mbak Rista lagi ngitung gitu. Dan kesimpulannya adalah bagaimana? Kalau kita pakai, kalau katakanlah kita contohnya pakai apa nih? Shopee. Oke, coba contohnya kita pakai Shopee nih ya.
buat DP Mania nih gitu. Sebenarnya itu ada bunganya juga tuh Bang ya. Kalau misalnya di Shopee sendiri itu ada dua fiturnya, ada yang pay later, ada yang cicilan. Nah kalau misalnya ngomongin bunganya itu kurang lebih nih ya, itu ada di 2,95% dengan biaya penanganan sebesar 1%. Nah jadi kalau untuk si pay later ini, jadi ada yang maksudnya gini, di tempo 30 hari pembayarannya. Tapi ada juga di beberapa platform yang pay later itu dijadiin kayak cicilan 3 bulan, 6 bulan, sama 12 bulan. Gitu, dan udah pasti bunganya tadi kalau ngikutin dari yang si Shopee tadi 2,95% gitu kan ya bisa hitung sendiri kan. Iya. Terus lanjut berikutnya ada Nur Atika di Galur. Bang Tonok Barista, aku suka loh menggunakan pay later. Ada untungnya tahu katanya menggunakan pay later nih di saat kantong lagi kepepet, aku bisa ngutang dong pulsa atau pakai internet via pay later. Bayarnya tuh bisa bulan depan. Nih kayak aku sekarang ini lagi chatting nih sama Bang Tony, ini pakai pay later tahu gitu. Oh iya gitu, percaya ya. Yang penting pada saat waktunya bayar uangnya ada ya Bang, betul nggak Bang? Itu benar itu. Tanggung jawabnya ada. Tapi by the way ya, pay later ini ada nggak sih, maksudnya bagaimana kita menggunakan pay later ini dengan bijak gitu? Karena kan tadi sempat nanya nih ya sama teman barista kan, Dela bilang katanya waktu pas daftar pay later itu dikasih berapa, limitnya berapa? Ternyata kaget juga Bang Tony, 5 juta, 5 juta gitu, lumayan juga nih gitu kan. Itu kan kalau misalnya nggak kita pakai nggak bijak, itu kan bisa jadi masalah ke depannya. Betul, setuju Bang. Jadi setuju, bagaimana dong? Nah sebenarnya gini nih DP Mania gitu ya Bang, sama Bang Tony juga, bahwa kalau pay later ini kan fiturnya sebenarnya hampir sama dengan kartu kredit sih. Betul nggak? Kita pakai kemudian nanti kita bayar gitu kan. Cuman bayarnya nempo nih 30 hari atau 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kalau tadi pada saat kita pengajuan udah pasti kayak kartu kredit juga ada limitnya kan, mulai dari 3 juta, 5 juta, 10 juta. Nah biasanya kalau kita nggak bijak secara keuangan bisa tergiur ya nggak sih DP Mania? Betul? Ya kan, yang tadi beli antena 300.000 bisa aja beli antena yang 3 jutaan. Betul nggak? Nih jujur Mbak Risa ya, ini kalau saya lagi tiduran nih, sebelum tidur saya buka-buka handphone, suka lihat-lihat tuh di Tokopedia apa gitu. Pengennya belanja mulu gitu kan. Apalagi kalau dikasih pay later, wah tambah menggila bisa itu. Itu kan. Nah jadi caranya adalah yang pertama, satu mesti sadar dulu nih. Sadar tuh, DP Mania sadar ya. Kalau nggak sadar bisa repot. Ingat itu pay later bukan uang kita. Iya kan? Betul nggak? Iya betul. Jadi pada saat Bang Tony lagi tidur, ingat jangan bilang bahwa di pay later ada uang Bang Tony. Itu ngutang Bang. Ingat ya, itu utang loh. Nah kemudian yang kedua tadi, kalau misalnya mau menggunakan pay later karena memberikan butuh beli sesuatu, lihat dulu tingkat kebutuhannya, urgensinya apa nih beli barang tersebut gitu. Tingkat kebutuhannya sampai mana? Contoh tadi ada yang beli pulsa karena mau ikut Zoom, mau ikut seminar atau mau kuliah. Boleh lah ya. Boleh lah gitu ya. Atau misalnya Bang Tony, Riz tadi gue gabut banget nih malam gitu ya, lihat beli deh. Beli apaan Bang? Kagak tahu. Air fryer gitu. Air fryer kan sekarang minyak goreng mahal, jadi gue beli air fryer itu loh, yang menggoreng tanpa pakai minyak. Tanpa minyak. Ini kan berarti kan ada kebutuhannya. Gitu, bisa masuk gitu kan ya. Ini disayang istri kalau kayak gini. Jadi belilah barang-barang yang benar-benar produktif, artinya memang kita butuhkan, bukan hanya untuk beli barang-barang yang konsumtif. Kalau konsumtif tadi artinya gini, limitnya masih ada 4 juta, check out lagi deh. Limitnya masih 3 juta, check out lagi deh gitu. Tiba-tiba nanti pada saat bayar uangnya nggak ada. Nah ini yang bikin repot. Iya. Dihitung juga ya DP Mania sebelum kita check out barang untuk menggunakan pay later. Kira-kira nih cicilannya ke depan nih gue mampu atau enggak, nutup atau enggak. Jangan sampai nih ada cerita nih ya, Bang Tony punya teman gaji 5 juta. Bayar ini, terus akhirnya saya berapa coba? 800.000. Ya kan, buat bayar apa? Pay later semua kan? Banyak Bang Tony, klien-klien ke di financialku.com juga begitu Bang Tony. Gitu. Ya, banyak banget. Ada yang datang nih, aku aja sampai nggak tahu kalau misalnya pinjaman online itu banyak banget di luar sana. Oke. Datang ke aku dengan catatan gila, punya 50 utang di pinjaman online. 50 apa nih? 50 di platform, di 50. 50 platform. Iya. Gila nggak? Dan satu platform katakanlah punya utangnya 5 juta ya, kali 50 berarti. Betul. Taruhlah 2 juta kecil-kecil, tapi kan dari kecil-kecil ini kalau kita nggak main istilahnya kita nggak rencanain cara bayarnya, ini juga bisa bikin repot. Itu teman Mbak Resti? Itu banyak klien-klien datang. Klien. Boleh usul nggak? Bunuh diri aja.
Aduh, emang dia parah nih. 103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Masih di Siomay bareng Tony. Oke. Asik deh temanya. Gua gabut hari ini. Iya kan, gue aja ganti gue. Karena ada barista. Iya. DP Mania, ini kan tadi kan kita sempat ngomongin pay letter bunganya berapa, gitu, cicilannya berapa gitu kan. Terus Mbak Rista juga sempat bilang nih, ini kalau pakai apa namanya pay letter gini nih, kudu hati-hati juga karena pay letter tuh memberikan limit yang lumayan besar loh. Artinya sebelum memakai coba sadar dulu bahwa ini adalah utang. Jadi harus dipikir dulu kalau misalnya gue bayar beli sesuatu pakai pay letter ini, kira-kira gue mampu nggak untuk mencicil. Terus gue dengerin gitu jadi kayak, aduh takut banget nih mau pakai pay letter. Jadi sebenarnya pay letter tuh boleh nggak sih? Aduh, gimana dong? Pakai takut kan dia bukan hantu. Jadi gimana dong? Oke, buat ini Bang Tony gak usah pakai takut lah ya. Kan dia juga bukan hantu. Kan karena kan ini adalah dibuat alat untuk melakukan pembayaran atau pembelian mempermudah gitu ya, mempermudah seharusnya. Nah jadi kalau ditanya boleh nggak sih pakai pay letter kayak gini gitu ya, jawabannya balik lagi nggak ada orang dan bahkan nggak ada perencana keuangan satupun yang larang kamu untuk berhutang, betul nggak? Oke. Nggak ada yang melarang gitu ya, tapi Rista hanya mengingetin aja, betul kata Bang Tony tadi di awal nih DFM Mania, kalau misalnya kita mau berhutang atau mau ngambil cicilan apapun itu atau mau ngambil barang kemudian bayarnya nanti, dipikir dulu kira-kira nanti ada uangnya nggak untuk bayarnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, barang yang mau dibeli ini benar-benar yang dibutuhkan atau enggak, seperti yang Rista info tadi di awal gitu ya, benar-benar dibutuhin atau enggak. Kalau misalnya nggak terlalu dibutuhin ya nggak usah lah ya gitu ya. Nah kemudian tadi keuntungannya lagi, kalau tadi kita dalam kondisi yang benar nih, contoh nih anak kos ya kan, uang belum dapat nih kiriman dari orang tua, tapi kan Zoom harus jalan terus nih gitu, boleh nggak pakai pay letter? Boleh, tapi nanti ingat cicilan apa dari orang tua kirimannya jangan lupa untuk bayarnya, dikasih slot nih posnya nih untuk bayar cicilannya gitu. Oh gitu ya. Jadi nih kalau itu kan berarti kita harus membuat ini dulu pos dulu ya. Jadi gaji dapat nih, kita turun gaji nih masuk ke rekening. Apa yang harus kita lakukan dulu? Oke, nah tadi dibuat anggarannya gitu. Kalau misalnya memang ada anggaran, Riz kayaknya aku tuh seneng banget deh belanja pakai pay letter gitu ya. Boleh nggak dianggarin? Ya boleh-boleh aja dianggarin gitu. Tapi tadi balik lagi, yang mau dibeli barangnya sesuai dengan yang kita butuhin atau enggak. Kalau misalnya hanya keinginan aja ya kayaknya enggak juga lah ya. Gitu. Nah kemudian ada lagi keuntungannya tadi yang di awal bisa dapat cashback loh Bang Tony. Iya. Emang kita dipancing ya buat pay letter ya. Dipancing dapat cashback, tapi hati-hati. Yang namanya cashback juga itu adalah salah satu strategi marketing, betul nggak? Iya betul. Nah, jadi supaya orang beli ya. Yes betul, balik lagi penggunaannya harus secara bijaksana kata Bang Tony. Iya. Jadi kesimpulannya ini DFM Mania, kalau pakai pay letter boleh apa enggak? Ya boleh aja. Silahkan gitu, karena sebenarnya itu adalah sebuah teknologi transaksi pembayaran yang mana untuk memudahkan para konsumen untuk belanja di e-commerce ya gitu. Tapi ingat tadi Mbak Rista bilang harus bijak ya. Mampu nggak kita untuk membayar di akhir bulan gitu. Barista, aduh ini keren banget nih dari finansialku.com nih. Sore hari ini benar-benar memberikan edukasi buat DFM Mania semua nih dalam penggunaan pay letter gitu kan. Ini kan sebenarnya perencanaan keuangan juga ya. Betul. Nah berarti kita ketemu lagi kapan nih? Kita ketemu lagi bulan depan nih DFM Mania. Kalau bisa ditambahkan ya sebulan berapa kali gitu. Iya. Dan kalau misalnya platform yang mau masuk ayo sini. Oh iya benar loh. Iya. Karena sini banyak UMKM loh. Iya. Betul. Coba tuh Tokopedia sama Shopee masuk sini lah. Ayo dong. Pasang ke di sini ya gitu kan. Mumpung ada finansialku.com nih, di sini juga banyak UMKM loh. Iya benar loh. Catat ya. Catat banyak UMKM loh. Nanti kita bantuin. Gimana caranya UMKM butuh pendanaan, betul nggak? Iya, perencanaan keuangan bisnisnya juga. Ya sama Mbak Rista di sini dengan finansialku.com. Mbak Rista, terima kasih banyak sore hari ini. Luar biasa sekali lagi. Ditunggu berarti minggu depan ya. Bulan depan. Bulan depan ya. Bulan depan saya nggak sabar mulu pengen ketemu nih. Nggak sabar dia kalau ngomongin keuangan apalagi cuan-cuan ya DFM Mania ya. Iya. Bulan depan kita ketemu lagi Mbak Rista ya. Dan sukses selalu buat finansialku.com. Amin. Thank you Bang Tony. Thank you juga buat DFM Mania. Besok bulan depan kita lagi dengan Siomay juga, tapi pembacarannya Rista. Oke, DFM Mania, terima kasih. Dan akhir kata Bang Tony ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.